Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya. Jangan lupa istirahat. Dengan istirahat tentu akan sedikit menambah fresh pikiran serta tenaga kita ya teman-teman ya. Oke, namun sebelum saya membagikan berita pada kesempatan siang menjelang sore ini buat teman-teman semuanya, ada salam pecel petani cerdas luar biasa. Oke, buat teman-teman semuanya, kalian masih ingat nggak satu pohon ini yang pernah saya review sekitar hampir 2 bulan ya teman-teman ya. Dimana kalau yang pohon yang pendek itu dulu saya pruning namun belum saya pupuk. Sementara yang ini tidak saya pruning tapi saya pupuk, karena memang ini sifatnya untuk uji coba agar kalian semua nanti kedepannya itu bisa menentukan konsep gitu maksudnya. Maksud saya teman-teman, seperti apa toh efeknya apabila tanaman itu di pruning dan apabila tanaman itu tidak di pruning itu hasilnya seperti apa. Sama-sama berbuah teman-teman, namun tetap beda hasilnya. Nah, dulu saya pernah membahas di video sebelumnya pada di pohon ini juga, ranting-ranting yang tidak di pruning itu kurang produktif ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di setiap ujung-ujung rantingnya ini sangat banyak sekali yang tidak produktif ya teman-teman ya. Dan dulu saya sampaikan di sektor sini, khususnya bawah-bawah ini nanti hasilnya tidak akan banyak produktif. Di sini terlihat ya, di ujung-ujung rantingnya itu tidak produktif, tidak berbunga secara baik gitu. Namun berbeda dengan yang di ujung-ujung ya teman-teman ya. Yang di ujung-ujung atas itu dia bahasanya sempurna, dia untuk produktif. Nah gitu teman-teman. Namun sangat berbeda banget apabila pohon alpukat ini di pruning terus dipupuk, maka hasilnya akan maksimal seperti pada kebun yang beberapa hari yang lalu saya upload itu ya teman-teman ya. Ini apa perlu saya mendekati teman-teman? Ini barusan saya spray teman-teman. Tadi siang itu apa rumput-rumputnya ini baru saja saya spray. Nanti 1 bulan ke depan lah ya. Nanti kan bunganya semuanya sudah semerbak. Nanti saya akan upload kembali di pohon yang ini seperti apa nanti hasilnya. Namun menurut persentase saya di pohon ini nanti di kalangan bawah-bawah ini tidak akan produktif secara maksimal. Ya, nanti yang produktif hanya di sektor-sektor situ aja. Karena apa? Karena di ranting-ranting tua kayak gitu itu bukan mustahil teman-teman. Artinya memang produktivitasnya rendah. Namun berbeda dengan ranting-ranting yang di atas kayak gitu, dia produktivitasnya sangat tinggi. Itulah kenapa dan alasannya pohon alpukat itu selepas masa panen itu harus di pruning ya teman-teman ya. Alasannya itu tadi, karena ranting-ranting yang semacam itu, ranting-ranting atas lah bahasanya, itu dia akan produktif secara maksimal. Masih ingat ya teman-teman semuanya ya, ini dulu saya pupuk ya, namun tidak saya pruning. Dan ini tuh kebun terbengkalai teman-teman ya. Ini dibiarkan gitu saja, tapi ini nanti mau saya rawat. Ini sudah saya spray tadi siang, itu udah saya spray total pakai herbisida dengan dosis mantap. Saya pastikan tewas ini. Nah, nanti rencana akan saya tanam di situ juga. Akan saya tanam alpukat juga nanti teman-teman. Nah, oke, itulah teman-teman ya. Nanti ikutin terus. Sebenarnya untuk di sesi musim ini saya hanya dua pohon ini aja lah yang mau saya garis bawahi pada musim ini teman-teman. Jadi ada satu pohon yang tidak saya pruning, yaitu ini. Ada lagi yang pohon yang kemarin kecil itu saya pruning, tapi saya kepikiran teman-teman, di pruning tapi tidak dipupuk. Itu saya takutnya nanti kalau
bunganya pada rontok, pentilnya pada rontok, nanti kalian juga komplain juga. Tapi kalau saya pupuk nanti hasilnya maksimal, hasilnya bagus, gimana? Sebenarnya saya mau bikin uji coba. Mohon saran dan masukannya teman-teman, yang pohon yang kecil itu, yang satu pohon di pinggir sungai itu sebaiknya dipupuk apa tidak? Sampai sejauh ini belum saya pupuk teman-teman, namun sudah mulai kuncup bunga ya teman-teman ya. Nah itu mohon masukannya buat teman-teman semuanya. Kalau sekiranya sebaiknya dipupuk, oke nanti saya pupuk. Tapi kalau teman-teman semuanya menghendaki, ya udah nggak usah dipupuk. Soalnya pruningnya sudah SOP udah benar, pembungaan sudah optimal, jadi nggak usah dipupuk. Oke, saya ikutin saran-saran dari Anda semuanya, buat teman-teman semuanya. Ini mau masuk itu agak malas ini guys, alasannya ini kan rumput ini tuh yang itu loh, yang bunganya tuh nempel di celana gitu loh guys. Kasihan nanti yang nyuci celana ini banyak bunga rumput teman-teman ya. Nah oke, itulah ya teman-teman ya. Dan ini juga sekaligus menjawab lagi, masih banyak itu pertanyaan yang DM di WA. Bener nggak sih pohon alpukat itu kalau sendirian nggak mau berbuah itu hoax gitu. Mitos itu teman-teman. Jadi satu pohon pun mampu berbuah ya teman-teman ya. Nah, secara konsepnya itu tadi, yang penting Anda cukupi nutrisi, entah itu melalui pemupukan maupun penyepraian. Tapi kalau di Taiwan itu tidak ada penyepraian di pohon alpukat ya teman-teman. Semuanya hanya dipupuk. Konsep yang kedua adalah pruning. Pruning itu sangat perlu, sangat wajib. Dan sedikit informasi buat teman-teman semuanya yang di kebun yang satunya itu dulu yang tingginya 5-6 meter terus dipotong 2,5 meter itu teman-teman. Kemarin saya lagi nyeprai rumput juga, itu yang punya rumah itu konsep pruningnya bener tapi salah. Nah bener tapi salahnya gimana? Dulu kan waktu tinggi itu dipotong batang utama terus langsung berbuah oke lah kan gitulah. Maka di musim ini harusnya itu ranting-rantingnya aja yang dipotong, tapi sama yang punya itu ndak, kemarin tuh dipotong kayak gitu aja lagi, jadi jelek banget. Dan itu ya bagus sih tapi kurang bagus karena ranting-rantingnya kan kurang teman-teman, jadi hasilnya pun juga kurang banyak kira-kira gitu. Karena sejauh ini yang saya tahu, alpukat itu semakin banyak ranting maka akan semakin banyak buah gitu teman-teman. Kalau semuanya langsung dipotong, dipangkas di batang-batang utama kan ya otomatis ranting-rantingnya pun sangat kurang teman-teman ya, hasilnya pun juga kurang maksimal. Jujur untuk soal konsep pruning itu aku lebih setuju di kebun yang jaraknya pendek itu loh teman-teman. Itu sangat, itu yang saya tahu di semua perkebunan di Taiwan ini yang terbaik itu konsep pruningnya teman-teman ya. Namun kalau soal di konsep pemupukan, saya agak setuju yang konsep pemupukan organik itu. Jadi nggak pakai ribet, nggak pakai ruwet gitu teman-teman ya. Nah itu bisa Anda aplikasikan yang mana. Kalian mau pakai konsep pruning yang di kebun organik yang pakai kohoi babi itu, atau mungkin pupuk organik pabrikan, ya silahkan. Tapi kalau aku itu sih, aku mending konsep pemupukan pupuk organik kasar itu ya teman-teman ya. Itu santai banget, sudah tinggal kita tumbuk-tumbuk udah selesai. Pruningnya selepas masa panen di setiap pucuknya udah beres banget sudah. Nah itu aja sih teman-teman, itu kalau menurut saya. Tapi hal itu ke depan akan saya praktekkan secara langsung, nanti saya akan tanam ya di samping-samping kayak gini, nanti akan saya tanamin pohon alpukat. Nanti saya akan adopsi dari sistem pruning maupun pemupukan itu sendiri, dan hasilnya seperti apa kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan siang menjelang sore ini. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.